to analyze standar. Jadi yang dibahas itu sebetulnya keparahan yang dituangkan dari kalimat terakhirnya average number of lost days, ya, hari, jumlah hari atau rata-rata hari yang hilang, ya, kalau ada accident. Frekuensi sendiri bicaranya itu number of accident. Number of accident bukan jamnya. Jadi sudah lari jauh nih, lari jauh. Nah, kemudian yang saya perlu beri komentar bahwa sebetulnya dalam bahasa Indonesia frekuensi itu ya jumlah cedera, tidak perlu dikalikan jam kerja. Akibatnya ketika menghitung rate nggak keluar angka, tapi malah keluarkan kali jam kerja. Seperti itu juga begitu, ya. Jumlah hari kerja nanti kita dalami, ya, dalam bentuk perhitungan lagi. Nah, itu yang membingungkan eh, pembaca, ya, pembaca. Nah, sekarang kita lihat ini ada papan informasi yang pakai warna lampu itu ya ditempel di depan pintu, di depan pagar kantor proyek gitu ya. Saya tidak sebut proyeknya. Kita lihat sekarang ya. Yang sebelah kiri sama sebelah kanan ini dua proyek, bukan satu perusahaan, beda perusahaan. Beda perusahaan. Yang ditampilkan, kalau data-data period segala macam nggak masalah. Total jam kerja kita butuh. Tapi yang ditampilkan di sini severity rate, frekuensi rate, nol. Nol. Artinya nol ini apa? Berarti benar-benar tidak ada kehilangan hari kerja. Di satu sisi, tidak pernah terjadi kejadian, jumlah kejadiannya juga nol. Tapi sebaliknya kalau kita lihat, kenapa kok di sebelah kanannya itu ada kejadian yang medical treatment, first aid case, dua ini ada, near miss oke lah masih bisa. Karena kalau bicara frekuensi rate, kalau ketemu kasus berarti ini pasti ada. Pertanyaannya apakah yang di sini itu kasus-kasus ini tidak lost time, kan gitu kan? Kalau tidak lost time, maka nanti kita mengenal adanya NLTI atau LTI, non lost time. Jadi kita bicara nanti dikaitkan dengan pengertian non lost time, ya. Beda di situ. Nah, ini punyanya proyek lain, beda perusahaan yang ditampilkan juga zero accident sejak tanggal berapa. Nah, bicaranya bukan kasus, bicaranya jumlah kecelakaan meninggal luka berat. Nol, ya, nol di sini. Nah, yang fokus sekarang itu masalah rate-nya ini, ya. Ini tidak informatif menurut saya, tidak informatif. Harus mengacu kepada hal yang sama dan bisa membantu pemirsa yang baca. Ini Bapak dalam bentuk Ibu, papan, ya. pardon, Bapak Ibu, kira-kira terlalu cepat atau cukup, Pak? Bapak Ibu? Gimana, terlalu cepat kah? Kita lanjut ya, saya pelanin dikit deh ya. Ya, Nah, baik. terus sekarang kita lihat sekarang. Ini satu perusahaan, kantor pusat dan proyeknya. Dari kantor pusat itu memberi guidance. Dua yang saya garis bawahi. Pertama, tingkat kecelakaan. Yang kedua, ada jumlah penyakit akibat kerja. Dikatakan di sini bahwa tingkat kecelakaan itu dibagi frekuensi rate-nya itu non-lost time. Jadi non-lost time berarti ada kemungkinan yang tidak dihitung itu dalam waktu 2 hari. 2 hari pertama kalau orangnya sembuh, berarti itu dianggap non-lost time. Ya, tapi kejadiannya boleh terjadi maksimal 3. Ini bahasanya begitu, maksimal 3. Ya. Nah, kemudian yang frekuensi rate, yang lost time injury itu berarti lebih dari 2 hari dia nggak masuk. Nah, itu satu kejadian maksimal, satu kejadian. Nah, kalau satu kejadian kita kaitkan dengan severity rate, berarti tingkat keparahannya, satu kali kejadian itu berlaku untuk yang lost time ini. Berarti orang ini satu kejadian, ya, korbannya tidak dijelaskan satu atau dua, tidak. Tetapi maksimal dari hari hilangnya itu 2.
Bahasa sederhananya begitu. Nah, waktu saya bertanya ini agak kesulitan teman-teman menjelaskan. Dan angka di sini dilanjutkan dengan jumlah penyakit akibat kerja nggak boleh terjadi loh ya. Nol loh ya. Nah, padahal ini kan tidak mungkin juga tidak menjadi bagian dari severity. Hanya dipisahkan severity hanya kecelakaan, bukan penyakit akibat kerja. Ini memerlukan satu pembahasan lebih lanjut, pendalaman. Jadi kembali lagi saya tegaskan di perusahaan ini bahwa angka seperti ini dibaca plek untuk terjadi di proyek, dilaksanakan juga di proyek ya. Padahal di kalimatnya bahwa proyek itu bisa menyesuaikan kalau bicaranya proyek ya. Nah, kembali lagi rate adalah bicaranya tentang satuan kejadian, itu bicaranya frekuensi, satuan waktu hari hilang itu bicaranya severity. Kalau dibedakan non-lost time, itu nanti kita kaitkan dengan penghargaan yang kejadiannya itu maksimal 2 hari, tapi 2 harinya nanti ditangani oleh tim P3K atau tim medis. Kalau selesai, ya berarti itu dianggap lost time, non-lost time gitu ya. Kalau nggak selesai sama tim medis, berarti dikirim ke rumah sakit, itu lost time. Ya, lost time. Ini bahasa sederhananya seperti itu. Ini saya kaitkan juga dengan pedoman SMKK yang agak membingungkan adalah ketemu bukannya angka, tapi ketemunya jam. Ya, ini lihat, ini hasilnya jam ini, frekuensi maupun severity. Nah, perusahaan ini sudah bagus sebetulnya, tinggal bagaimana memudahkannya untuk dikenal, diketahui oleh teman-teman di lapangan atau di proyek. Nah, sekarang saya coba membuat satu formula eh, format format Excel yang bisa menjembatani. Jadi ada dua, ini data ya, belum sampai ke rate-nya. Data pertama yang warna kuning ini jumlah kejadiannya. Berapa kali kecelakaan atau sakit akibat kerja, ini yang ada kaitannya dengan frekuensi. Dibagi lagi, dibagi, ada yang frekuensi itu tidak kehilangan waktu kerja, ada yang kehilangan waktu kerja. Yang tidak kehilangan waktu kerja itu karena ditangani oleh tim P3K kita atau kita punya tim medis. Nah, ini sudah bicara 2 hari di sini ya, 2 kali 24 jam. Ketemulah totalnya supaya memudahkan kita punya angka yang non-lost time. Non-lost time. Nah, di sisi lain, sebelah sini ada yang kehilangan waktu kerja. Kehilangan waktu kerja itu ada yang sementara tidak bisa bekerja, berarti dia melebihi 2 hari, ketemu harinya di sini. Misalnya dia masuk di hari ketiga atau keempat ya. Berarti lost time-nya masuk di angka di kolom ini. Nah, kalau yang berat, ini saya pisahkan dengan meninggal. Kenapa? Kalau berat itu ada indikasi dia cacat. Cacat itu ada dua ya. Pertama itu fungsi sama sama hilangnya anggota tubuh. Ini saya singkat PTD, nanti penjelasannya di halaman berikutnya. Meninggal juga beda ya. Jadi kita bisa membedakan kalau meninggal itu istilah biasanya fatality, tapi kalau berat itu yang cacat ya. Cacat berat itu, PTD dan PPD. Nah, untuk severity yang dipakai itu yang justru yang kehilangan waktu kerja. Data-datanya berapa hari. Kalau yang warna kuning ini jumlah kejadiannya, kalau yang di sebelah kanan itu jumlah hari kerja yang hilang. Ini memudahkan kita untuk masuk ke perhitungan rate-nya ya. Nah, ini penjelasan ya. First aid case adalah kasus di mana membutuhkan penanganan tenaga medis profesional, bisa perawat, bisa dokter, cukup first aider, sudah selesai urusannya. Nah, itu nanti yang larinya ke non lost time. Kemudian medical treatment masih bisa kalau kita punya medik, tapi janjinya tidak boleh menyebabkan kehilangan waktu kerja. Masih bisa. Jadi ada first aid yang ditangani P3K, kemudian yang tim medis. Nah, di sini kalau kita lihat non lost time termasuk juga kecelakaan nihil, itu pengertiannya sama ya di dalam penghargaan itu. Jadi kalau ada orang bilang non lost time itu kaitannya dengan istilah kecelakaan nihil.
bukan fatality, bukan ya, beda ya. Nah, ini ada penghargaannya di Permenaker. Pokoknya rumusnya 2 kali 24 jam. Ini kalau dikaitkan dengan Permenaker ya. Nah, kita lihat sekarang. Kalau lost time, kasus kecelakaan kerja atau sakit ya, di mana rekomendasi tim medis itu dia tidak mampu kemudian dikirim ke rumah sakit. Atau sistem SIP juga nggak bisa masuk. Berarti melebihi 2 kali 24 jam. Ya, melebihi 2 kali 24 jam itu sudah masuk kategori yang lost time. Ya, lost time. Ini lost time injury. Ya, nah, sekarang kalau tadi permanen partial disability, dia ada yang fisiknya hilang, jarinya hilang, kakinya hilang gitu ya. Nah, ada juga yang total. Nah, total ini kalimatnya itu seperti kehilangan yang fungsi, ya, seperti fungsi penglihatan, ingatan, dan lainnya. Datanya ada di mana? Kita bisa lihat nanti di tabel yang ada di Naker, ya, di Naker. Ini kalau fatality, kita biasanya itu masuk ke kematian, ya. Tapi bisa juga cacat juga bisa sebetulnya, ya. Nah, mengapa cacat digolongkan terpisah? Karena ada kemungkinan kan dia bisa kerja lagi. Walaupun cacat, bisa dipekerjakan lagi. Maka harus dipisah kolomnya itu. Ada sendiri datanya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan yang kurang dipahami adalah kalau kita menentukan sasaran zero fatality dan zero accident. Ya, kalau zero accident, berarti masih boleh ada accident, ya, tapi tidak boleh ada fatality. Itu prinsipnya begitu. Ya, tidak boleh ada fatality. Kalau zero fatality, zero accident masih boleh, tapi nggak boleh terjadi fatality. Itu prinsip utamanya. Nanti bisa kita baca lebih detail di sini ya. Nah, sehingga dengan demikian, kalau kita mau masuk ke, nah ini tabel yang tadi saya bilang ya, tapi kalau kita punya jari hilang, ibu jari hilang, kita tinggal lihat aja di sini. Ya, ini aturan sebenarnya diperuntukkan untuk kantor dinas ya, dinas. Tapi kita juga sudah menganut juga bahwa pelaku juga harus menghitung statistik, maka kita juga pakai ya. Nah, ini kita lihat rumusnya sederhana ya. Jumlah kecelakaan dibagi jumlah jam orang, ini kalau kita bicara frekuensi, dikali ukuran standar 1 juta jam kerja. Ukuran standar bisa nanti kita pakai yang beda ya, bisa boleh. Tetapi rumusnya seperti ini. Kemudian severity rate juga rumusnya seperti di bawahnya ini. Jumlah hari yang hilang dibagi jumlah jam dikali 1 juta, itu standar yang dipakai 8 jam. Kalau dulu kalimatnya 7 jam, ini 8 jam atau 40 jam seminggu dikali 50 minggu kerja. Jadi kalau setahun ada jatah 2 minggu gitu ya untuk cuti. Jadi 40 kali 50 ketemu 2.000 dikali standar 500 pekerja ketemulah 1 juta. Angka 1 juta ini bisa dirubah-rubah ya, bisa dirubah-rubah. Nah, saya ambil juga ini kan data yang dari Naker yang menjadi tugas Kanwil. Kita juga punya data internasional. Rumusnya sama ya, rumusnya sama. Number of accident, number of workday loss ya sama ya kan di sini. Nah, sekarang saya coba lanjutkan lagi. Kita lihat sekarang Permen PUPR terkait severity yang dikaitkan dengan terhadap kecelakaan orang. Kita lihat. Nah, sebetulnya kalau kita lihat di pedoman peta risiko di konstruksi, ada kriteria ada ya. Kemudian kalau kita lihat petanya, ini adalah tingkat kekerapannya, kemudian ada warna hijau, warna kuning, warna merah yang menjadi pedoman kita. Saya coba besarkan sendiri yang kaitannya sama orang ya. Nanti untuk yang peralatan, material, dan lingkungan kita bahas belakangan aja. Kita fokus ke orang karena kaitannya sama severity sama frekuensi loss ya. Kita lihat sekarang. Kalau orang, bahwa di konstruksi sendiri sudah kita bedakan. Lihat sekarang ya.
warna hijau, warna kuning, sama merah. Level 1, ini level 1, kalau kita membahasakan bahwa masih mungkin atau level 1 itu ada insiden ya. Tapi kalimatnya apa? Penanganannya hanya melalui P3K. Dan ada komanya di situ, poin keduanya tidak kehilangan waktu kerja. Tetapi begitu kriterianya naik levelnya, keparahannya menjadi 2, kalimatnya beda. Terdapat insiden yang mengakibatkan satu orang pekerja dirawat medis atau rawat inap gitu, tapi sudah kehilangan waktu kerja. Nah, konteksnya tadi di atas 2 kali 24 jam atau shift berikutnya nggak hadir. Nah, kalau di konstruksi kita dibedakan lagi. Kalau level 3, kalau kecelakaannya itu lebih dari satu pekerja. Jadi kalau di garis bawahi berarti kita harus hati-hati setiap orang atau rombongan kerja itu kalau begitu ada kejadian kecelakaannya lebih dari satu orang itu levelnya bukan satu, enggak dihitung level 2 di sini ya karena satu orang kan. Enggak, kalau terjadi 2 orang, satu kejadian itu dalam masuk level 3. Nah, ini kalau dikonstruksi jelas nih kalimatnya. Nah, masuk ke level 4, keparahan 4, fatality, meninggal dunia atau cacat tetap. Jadi di sini tidak dibedakan antara cacat sama meninggal. Jadiin satu sama dikonstruksi. Ya. Kalau kita mau detail ya jangan dijadiin satu. Tapi di sini jadikan satu itu level 4. Kemudian ada lagi, kalau pas kejadiannya itu lebih dari satu orang, misalnya jatuh itu yang fatal lebih dari satu orang itu levelnya 5. Jadi kita bayangkan kalau dikonstruksi tidak boleh ada kemungkinan korban itu bareng-bareng gitu ya. Karena levelnya beda kan gitu. Nah, pendekatannya sebetulnya ya seperti ini kalau di dunia konstruksi. Namun penerapannya masih jauh dari harapan ya. Membuat level seperti ini masih jauh. Nah, kemudian sekarang saya juga memberikan satu gambaran ada orang juga yang di proyek juga pinginnya dapat penghargaan gitu ya, zero accident. Penghargaannya zero accident ya, bukan zero fatality kalimatnya. Dasarnya tetap Permen 01 tahun 2007. Anda bisa lihat di sini penghargaan nihil untuk kontraktor utama, termasuk subkonnya, kemudian perusahaan besar kecilnya bisa dibagi ya. Ada yang nomor 5 ini bisa dibagi kan, ada yang lebih dari 100 orang, pekerjaannya sampai dengan 49 orang, terus faktor pembaginya juga untuk perusahaan besar 1,2, perusahaan menengah 120.000, ya, ada yang kecil 60.000. Ini ada di Permenaker 1 2007. Saya tidak fokus ke sini karena saya fokus kepada angka yang kita targetkan itu ya. Nah, lanjut lagi terkait penyakit akibat kerja yang tadi di satu perusahaan itu nggak boleh terjadi. Padahal aturannya ada ya. Kemungkinannya ada. Penyakit akibat kerja itu termasuk juga harus dihitung bagian dari frekuensi rate maupun severity rate. Ya, contohnya sederhana lah. Misalnya kena ISPA, misalnya karena debu ya. Itu juga penyakit akibat kerja. Nah, ini aturannya ada di sini. Yang saya garis bawahi di sini, teman-teman, penyakit akibat kerja itu adalah ketahuannya lama, ketahuannya lama. Bisa jadi ya, bisa jadi proyeknya selesai, seseorang baru ketahuan, oh ini sakit akibat proyek itu. Itu yang saya garis bawahi, harus hati-hati. Mungkin nol selama proyek itu, tapi setelah proyek dia sakit karena lama. Nah, itu kalau di dalam perpresnya itu masih ditanggung 3 tahun. Ini kalimatnya ya di pasal 2 tuh masih ditanggung 3 tahun terhitung sejak hubungan kerja berakhir. Nah, orangnya udah pulang kan gitu ya, sudah pulang ke rumah baru ketahuan sakitnya. Nah, jenis penyakitnya banyak sudah diberikan di sini. Ini saya ngambil contoh saja. Jadi tolong perhatikan bahwa penyakit akibat kerja itu kejadiannya bisa setelah proyek selesai atau setelah kontraknya berakhir, dia nggak ngerti
tapi bisa diklaim, bahasanya begitu. Dan perhitungannya ini juga harus diantisipasi di dalam rate severity maupun frekuensi. Nah, saya lanjutkan lagi. Sekarang agak mendalam kita masuk ke pemahaman frekuensi rate. Ya, pemahaman frekuensi rate kita lihat kembali lagi saya tegaskan supaya tidak bingung. Kalau bicara frekuensi itu satuan kejadian. Berapa kali terjadi? Mau yang lost time ataupun non-lost time. Itu prinsip dasarnya supaya kita nggak bingung. Ada non-lost time berarti tetap direkam, tetapi tidak masuk ke lost time, namanya non-lost time. Tapi kalau kita bicara severity, itu satuannya waktu, hari, hilang. Ya, berarti kita fokus saja ke yang masuk hitungan lost time. Ya, karena rumusnya itu hari hilang. Ini prinsip utama. Nah, sekarang kita lihat, ya, rate, kalau kita bicara rate berarti perhitungan frekuensi dan severity terkait. Terkait itu berarti nanti dibagi dengan jumlah jam kerja nyata, dikalikan artinya terhadap standar jam kerja. Bisa 1 juta, bisa nanti pakai standar yang lain, bisa standar estimasi manpower schedule, boleh-boleh saja ya. Tapi kalau membandingkan biasanya itu disetahunkan, disejutakan. Nah, itu lebih mudah. Ada plus minusnya, ada plus minusnya. Kita lanjut lagi. Nah, kalau dalam perhitungan, teman-teman, ini saya berikan contoh, jumlah kejadian untuk yang lost time, ya, jumlah kejadian LTI dibagi jumlah jam kerja nyata dikali standar jam kerja, ketemulah frekuensi rate. Ya. Nah, kemudian kalau yang frekuensi, severity, itu jumlah hilang waktu kerja dibagi jumlah jam kerja nyata dikali standar jam kerja, ketemunya severity rate. Nah, ini saya jelaskan lagi yang lost time ya. Lost time berulang kali saya katakan bahwa di luar yang 2 kali 24 jam. Kecuali, nah ini ada kecualinya ya. Kecuali memang tim medisnya, kan biasanya kalau di lapangan itu ada tim medisnya yang proper atau mampu, atau P3K-nya mampu dan tidak mampu. Yang tidak mampu ini bahaya. Biasanya kalau udah kecelakaan langsung kirim ke rumah sakit. Berarti timnya nggak mampu, nggak pernah latihan atau tidak terbentuk. Nah, saran saya, kalau timnya tidak mampu, makanya lost time-nya dihitung dari awal. Dari awal, jangan setelah 2 kali 24 jam. Supaya apa? Proyek atau perusahaan itu care masalah kesiagaan tanggap darurat untuk kecelakaan. Itu intinya di situ. Nah, dalam bentuk angka, ini dalam bentuk angka ya, dalam bentuk angka. Misalnya ada kejadian lost time-nya 1 gitu ya. Lost time-nya 1, kemudian dikalikan itu angkanya 0,71 ketahuannya. Seandainya jam kerjanya 1.400.000. Ya. Jadi bahasanya itu, walaupun dalam bahasa sederhananya ya, dalam jumlah kerja 1.400.000 jam kerja terjadi 1 kecelakaan. Artinya, kalau disejutakan, hanya kejadiannya itu 0,71. Itu bahasanya kalau membandingkan dengan proyek lain itu. Jadi, kalau disejutakan oleh pemirsa, pemirsa atau pemerhati, maka sebetulnya kejadiannya tidak 1, 0,71. Itu frekuensi rate-nya. Jadi nggak dilihat 1,4-nya, dilihat dari 1 juta 0,71. Bahasanya bukan 1, ya 0,71. Nah, ini sebagai dasar. Yang kedua, saya berikan gambaran ini kalau makin mendekati 0 semakin bagus. Ya. Jadi tidak harus 0, mendekati 0 saja sudah bagus. Walaupun ada kejadiannya. Ini karena bicara rate bukan frekuensinya. Jadi sudah rate untuk frekuensi. Nah, sekarang untuk SR seperti apa? Gambarannya sama. Untuk konversi saya jelaskan berikutnya ya. SR juga bicara misalnya ini terjadi 1 LTI tapi orangnya masuk pada hari ke-5.
Berarti hari keempat terakhir sudah dipotong yang 2 kali 24 jam, tinggal 2 kan. Nah, 2 ini sama ya kalau penjelasannya. 2 lost time 2 hari terhadap 1,4 juta jam kerja. Kalau disejutakan itu ketemu 1,43. Lah kalau dibandingkan dengan proyek lain, berarti kalau per sejuta jam kerja di proyek itu ada 1,43 rate-nya itu 1,43. Itu bahasa sederhananya begitu. Jadi fokusnya kita bagaimana kalau disejutakan. Itu bahasa sederhananya begitu. Ya. Hari hilang ya. Tadi frekuensi. Itu sama ya bahwa di sini mendekati nol itu semakin baik. Nanti juga untuk konversi saya jelaskan di sesi berikutnya karena nanti ada kombinasi lagging dan leading indikator yang bertolak belakang ya bertolak belakang. Nah, kemudian bagaimana membuat target severity dan frekuensi ya. Ini kalau membuatnya bagaimana kita jika menetapkan target itu nihil kecelakaan atau nihil fatality. Beda ya. Kemudian kita pendekatannya rate atau pendekatan jumlah kejadian untuk memudahkan apa? Memudahkan bahasa di lapangan ya. Ini saya berikan contoh. Jadi kalau kita bikin kolom mestinya ada begini, ada zero atau nihil kecelakaan atau insiden ya. Ada juga kolom yang namanya nihil fatality ya, fatality. Baru kita punya baris yang namanya frekuensi, ada baris yang namanya severity. Nah, kita bisa buat kolom seperti ini. Nah, ini contoh lagi ya. Kalau kita membuat rate nihil kecelakaan, bisa jadi gini. Nihil ya, nihil kecelakaan. Saya nggak bahas nihil fatality-nya. Berarti kita boleh memasukkan angka untuk non-loss time. Non-loss time. Ya, kemudian di frekuensi rate-nya kita masukkan berapa ketahuan bisa dihitung ya. Karena kita bicaranya ini yang non loss time, maka seperti ini bentuknya ya. Tidak ada angka loss time, LTI, severity rate nggak ada. Kita jangan coba-coba menghitung severity rate-nya. Nah, beda dengan yang sebelahnya. Begitu kita bicara zero fatality, nah ada semua datanya. Data non loss time ada, data loss time ada, kemudian eh, frekuensi rate-nya bisa dihitung berdasarkan non-loss time, bisa juga dihitung dari loss time, severity rate-nya juga bisa dihitung. Jadi cara untuk menyajikannya seperti kolom seperti ini. Ya, karena sasaran kita itu nihil fatality, ya, nihil fatality. Nah, kita lihat lagi kemungkinannya ini ya, seperti gambar tadi, ada loss time satu kali, berarti severity D-nya loss itu berdasarkan yang loss time. 2 hari ini berdasarkan angka 1 ini di atas. Ya, berdasarkan angka 1. Ini pedoman kita supaya kita tidak salah. Tidak salah. Ini saya berikan juga contoh dalam bentuk angka. Misalnya terjadi di sini itu kita ada angka 3 non-loss time-nya. Berarti zero-nya nih, ada kasus di sini cacat ya, cacat itu seperti jari tengah putus, berarti 300 hari hilang kerja, maka perhitungannya seperti ini ya. Coba lihat ya, non lost time 3 per 1.200.000 hari kerja nyata dibagi 1 juta ketemu angka 2,5. Tetapi kalau kita bicara yang frekuensi rate yang termasuk LTI ya, LTI-nya ini yang 2,5 ya. 0, ini keliru ini ya, balik ya saya jelasinnya. Yang 3 ini lost time-nya dihitung ketemu 3 kali 1,2 ketemu 2,5 ya, 2,5. Nah, yang satu 0,83 ini angkanya keliru ya. 0,83 karena kita mengambil dari angka 1 ini ada keliru di sini. Nah, kalau kita memasukkan angka yang jari putus
maka 302 untuk severity ya, dihitung severity-nya, walaupun kejadiannya dua kejadian ini sebetulnya, 302 dibagi 1,2 juta dikurangi lost time-nya yang dua hari ini, kali 1 juta ketemu angka statistiknya 251,7 ya, 0,7. Ini dalam bentuk rate ya, ada kesalahan angka di sini ya. Tapi prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ukuran untuk tingkat perusahaan, bagaimana ngaturnya? Ini saya sarankan begini, sebaiknya dibedakan untuk kantor pusat, area kerja kantor pusat seperti apa, dan keseluruhan perusahaan seperti apa. Dibedakan juga target untuk pabrik atau anak perusahaan, dibedakan juga untuk proyek. Jadi kalau kita menggunakan bahasa sederhana frekuensi, maka dipakai kemungkinan kasus yang tidak menghilangkan hari atau waktu kerja non-lost time. Maksimal boleh terjadi. Ya, ini bahasanya tidak pakai rate ya, bahasanya cuma bicara jumlah harinya berapa sih maksimal boleh terjadi. Rate-nya itu agak menyulitkan nanti ya. Orang-orang lapangan juga tidak concern masalah rate ya. Kemudian kalau jumlah kasusnya dibedakan antara satu kasus satu korban atau satu kasus lebih dari satu korban, ini jika memungkinkan karena pendekatannya kita ke aturan Permen PUPR ya, yang tadi ada grade-nya beda ya 1 sampai 5 itu bisa juga sistemnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang severity kita pakai bahasa sederhananya itu lihat berapa hari hilang sih maksimal. Katakanlah satu kejadian yang lost time, tapi harinya hilang berapa. Misalnya 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dia kemungkinan nggak masuk ya. Atau kalau dua kejadian, ya maksimal sama. Gitu, bisa gitu. Tanpa melihat jumlah yang LTI-nya ya. Kita nggak perlu lihat. Jadi perhatikan bahwa kalau severity kita bicaranya itu hari yang hilang. Nah, kalau menggunakan rate ini sebaiknya dipakai untuk teman-teman yang di kantor. Ya, teman-teman itu sudah pakai perhitungannya agak rumit, ya, agak rumit. Ada perbandingan-perbandingan. Itu nggak menarik ya bagi orang lapangan. Kenapa? Orang lapangan tahunya ini udah maksimal, nggak boleh terjadi kecelakaan lagi. Hari kita sudah habis, misalnya. Kecelakaan kemarin itu berarti sasaran maksimal boleh terjadi sudah habis, misalnya. Bahasanya lebih sederhana seperti itu. Nah, ini kita lihat, saya ulangi lagi bahwa tadi yang saya bilang kalau dikonstruksikan dibedakan ya. Satu korban, satu kejadian lebih dari satu korban, beda lagi. Ya, beda. Nah, ini simulasi untuk di proyek ya. Misalnya kita buat sasaran misalnya. Sasarannya non-lost time nggak ada misalnya. Nggak boleh terjadi non-lost time. Kemudian untuk yang frekuensi rate, di sini karena kita sudah bicara nihil kecelakaan, kita lihat nihil kecelakaan. Untuk frekuensi rate-nya kita kasih kolom di sini non lost time boleh, ya non lost time boleh. Kemudian 3 angkanya, lost time-nya cuma satu. Satu kejadian yang lost time itu hanya boleh hari hilang itu 2, misalnya 2. Jadi bahasa kita gampang ke lapangannya. Teman-teman, proyek ini untuk kecelakaan-kecelakaan kecil yang ditangani P3K maksimal 3 ya. Tapi yang lebih dari itu cuma satu misalnya. Tapi satu itu pun maksimal hari nggak masuk kerjanya 2 misalnya. Dah gitu. Maka penjelasannya gampang. 3, 1, 2 bahasanya. Nah sekarang misalnya realisasinya ya. Realisasinya itu ternyata frekuensi rate-nya itu direncanakan 3 jadinya cuma 2, lost time-nya ya 1 gitu ya. Terus waktu hilangnya itu 2, maka rumusnya kita lihat juga manpower schedule-nya misalnya 1,5 ya, 1,5, maka perhitungannya menjadi 1,33, lebih kecil dari 3 ya. Untuk yang NLTI-nya lebih kecil dari 1
1,33 lebih kecil dari 3. Kemudian untuk yang lost time, angkanya 0,67 lebih kecil dari 1. Severity rate-nya 1,33 lebih kecil dari 2. Nah, ini yang dinamakan bahwa realisasi dengan sasaran lebih bagus sasaran per sejuta jam kerja bahasanya. Jadi kita angka 1,5 juta ini hanya untuk menghitung rate-nya, tapi membahasakannya membandingkan 1,33 dibanding 3 ya. 0,67 dibanding 1,33 dibanding dengan 2. Ini kalau kita bicara dengan proyek ya, terhadap proyek. Nah, ini ada simulasi juga ya, simulasi apabila terjadi beda ya di sini kasusnya beda. Saya buatkan, tapi saya nggak jelaskan di sini bahwa saran saya sih kita pakai manpower schedule. Ya, satu proyek itu kan ada manpower schedule selama proyek, itu sebaiknya dipakai. Kalau lebih cepat bagaimana, kalau manpower schedule-nya lebih tinggi bagaimana, tinggal masukkan ke kolom saja. Jangan pakai perbandingan per sejuta, jangan. Karena banyak proyek yang membandingkan dengan 1 juta, ternyata jam terbangnya udah 3 juta. Ya. Ini satu pendekatan lebih konkret kalau di proyek konstruksi. Ya, ini simulasi untuk proyek. Nah, sekarang bagaimana kita membahasakannya untuk pekerja? Saya sudah berulang tadi, ya, di depan sudah menyinggung. Jadi sosialisasi pada pekerja lebih mudah jika menggunakan bahasa sederhana. Jadi kita bisa ngomong pertama, target proyek adalah nihil kecelakaan, ya, zero accident. Kita nggak usah ngomong nihil ini, nihil fatality, udah pasti itu nggak boleh terjadi kan. Jadi ngomong aja nihil kecelakaan atau sasaran kita zero accident. Tetapi di dalam zero accident itu ya celaka atau sakit ringan dan pengobatannya harus ditangani P3K, tidak masuk kerja hanya 2 hari. Jadi kejadiannya berapapun ya kita sudah batasi bahasa sederhananya. Ini contoh ya misalnya kita jelasin. Kalau orang tuh hari Senin sudah hadir di proyek, kepleset, diobati, terus langsung kerja, ya, atau besoknya masuk, itu tidak termasuk hilangnya hari kerja. Itu kita bisa jelaskan. Bagaimana jika masih sakit, terus diizinkan tidak masuk kerja sampai hari Selasa? Ini kan Senin ya, Selasa. Hari Rabunya masih kerja. Kondisinya itu masih dikatakan tidak kehilangan hari kerja. Tapi kalau dia sudah lebih dari hari berikutnya, misalnya Senin kecelakaan, Kemis, itu artinya zero accident-nya sudah gagal. Ya, hari Kemis baru masuk, zero accident-nya gagal. Itu memberikan contoh sederhana seperti itu. Ya. Jadi setiap pekerja memang harus bertanggung jawab untuk keselamatan diri sendiri. Kemudian kalau bos itu berarti anak buahnya dan juga peduli terhadap orang lain. Karena kecelakaan berbarengan. Satu kejadian itu nilainya bisa lebih. Kemudian tidak boleh ada kecelakaan 2 orang yang bersamaan. Tidak boleh ada kejadian cacat. Ini udah nggak boleh. Ini bahasa sederhana, apalagi fatality. Demikian juga kalau untuk supervisor, kita bisa agak lebih detail lagi karena mereka sudah tahu akan rate ya. Ini bahasa sederhananya seperti itu. Ya, lebih tinggi sedikit memacu kita untuk membedakan antara kalau supervisor menjelasinnya lebih canggih, kalau kepada pekerja lebih sederhana. Nah, saya juga mau cerita sedikit tentang kriteria lain ya. Kalau di proyek, tadi kita kenal masalah yang terkait sama orang ya, terkait sama orang. Padahal kalau di proyek itu ada yang terkait dengan rate untuk yang lain, mutu material, peralatan, lingkungan, dan pengamanan. Seperti yang dibahasakan dalam KPI, ya, KPI. Jadi rate-nya itu bisa kerugian, bisa kegagalan, ya, bisa. Itu istilahnya kalau di konstruksi, indikator performance. Kita lihat, kalau kita pakai pedoman risiko, kan ada orang
peralatan, material, dan lingkungan ya. Kalau dikatakan level 1 untuk peralatan itu ada ya. Hanya satu peralatan rusak memerlukan perbaikan dan mengakibatkan pekerjaan terhenti selama kurang dari 1 hari. Ini dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Makin ke sini, makin levelnya 5. Ini yang dinamakan bisa dituangkan dalam bentuk rate. Rate. Kalau kita hasilnya ada yang peralatan utama rusak, berarti rate-nya itu pasti jelek ya. Rate-nya pasti jelek kalau memang kejadiannya demikian. Ini wanti-wantinya kan seperti itu. Jadi untuk konstruksi sebetulnya tidak hanya sekedar menghitung kecelakaan, frekuensi rate, severity rate terhadap orang. Ada juga terhadap peralatan, terhadap material juga sama. Kita bisa lihat di sini ya. Kalau material, kelambatan untuk pekerjaan, kemudian pekerjaannya berhenti waktu materialnya mendatangkan lebih dari 1 minggu atau kurang dari 1 minggu itu levelnya beda. Nah, kalau memang kejadian maka severity rate-nya bahasanya kalau di orang atau kegagalannya, kerugiannya atau performanya itu jelas menjadi rendah ya, menjadi rendah. Kalau nol kan bagus ya, kalau nol kan bagus gitu. Nah, di satu sisi, kalau kita bicara upaya pencegahannya, ya lakukan. Kalau Anda udah lakukan, bagus, ya bagus nilainya kan. Nah, kalau kenyataannya gagal, ya nilai gagalnya juga ada gitu. Lingkungan juga begitu, ada nih. Kita perhatikan ya, proyek kita itu ada yang ganggu lingkungan, ada yang akses jalan rusak gitu ya. Ada akses jalan masyarakat rusak, sampai ke lingkungan hidup atau taman nasional, levelnya kita bicaranya 1 sampai 5 sama, berarti rate kerugiannya juga bisa dihitung. Rate kerugiannya, kegagalannya pun bisa dihitung berdasarkan level risiko keselamatan konstruksi. Ini yang mendasari kita kalau di konstruksi harusnya lebih dari sekedar bicara rate untuk orang yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ditambah lagi, sebetulnya kalau kita bicara standar, masih ada yang kita kelupaan ya. Ini di sini, kalau kita bicara yang warna hitam, mutu, kita nggak bahas masalah mutu. Kalau kegagalan mutu bagaimana? Kalau mutunya jelek, rework bagaimana? Kan itu satu indikator performanya nggak bagus. Nggak kita nilai kan ya. Kalau kita larikan ke standar. Kalau material bahan ada, tadi kita udah bahas ya. Kemudian peralatan ada. Yang belum kita bahas adalah di pengamanan ya. Pengamanan ini kegagalan pengamanan belum dibahas ya. Tapi untuk K3-nya ada. Kemudian untuk keselamatan publik kita sudah ada. Tadi di pedoman risiko ada kan ya? Ada. Kemudian keselamatan lingkungan indikatornya ada ya. Jadi yang belum ada itu sebetulnya mutu dan pengamanan. Nah, ini yang harus kita harus dalami nanti di dalam sesi berikutnya. Nah, ini saya berikan gambaran. Tadi kan kita udah bicara statistik untuk severity rate dan frekuensi rate. Nah, di konstruksi juga kita mengenal adanya namanya lembar indikator kunci kinerja keselamatan konstruksi. 50-50 justru lebih bagus daripada yang aturan K3 ya. K3 lebih fokus kepada pencegahan kan dan tidak ada bobotnya. Tapi kalau di sini diberikan di konstruksi leading indikator artinya upaya-upaya mencegah segala macam cara itu ya, latihan, meeting, inspeksi, perbaikan itu semua bobotnya 50%. Demikian juga kalau kita lihat di lagging indikator itu bobotnya juga 50. Jadi imbang kan ya, leading indikator, lagging indikator 50. Jadi kita lihat sekarang ya, 50-50 ini sebetulnya bagus. Jadi kontrak untuk konstruksi serius banget ini. Cuma kan tidak
mendalam kita membahasnya. Karena apa? Coba kita lihat, lagging indikator itu nggak serius. Coba yang lagging indikator yang 50% itu, kita baru bicara tentang severity rate. Terus kita lompat penyakit akibat kerja, dibobotkan 10%. Ya. Pencemaran lingkungan, bobotnya 10%. Oke lah, masih bisa ya. Gangguan keamanan, ada bobotnya. Tapi ukurannya nggak ada. Ya, ukurannya nggak ada. Ngulang lagi kalimatnya itu, terdapat penyakit akibat kerja. Sama dengan nomor 2. Nah, ini nggak serius ya. Waktu membuat format ini nggak serius. Satu lagi yang kita lupa, mutu. Mutu kan nggak ada ukurannya di sini. Kegagalan mutu segala macam. Pengamanan juga yang tadi dikatakan harus muncul, itu nggak muncul juga di dalam lagging indikator. Padahal upaya pengamanan ada. Upaya untuk menjaga mutu ada di leading indikatornya. Kalau kita lihat di leading indikatornya di sini ya, ada ini di dalam kalimat-kalimat ini detailnya ada itu bagaimana upaya menjaga mutu, upaya pengamanan ada. Tapi begitu masuk ke lagging indikator belum ada. Ya, belum ada masalah mutu dan pengamanan, belum ada. Nah, saya juga mencoba untuk memberikan salah satu gambaran ya. Ini kan 100 nih, ya 100 yang tadi performanya 50-50 ketemu 100. Nah, hati-hati teman-teman, ini sebenarnya indikator ya, ya. Indikator dari kinerja, ada sasaran di sini ya, ada target, ada bobot, ada actual. Nah, ini sebetulnya yang kita kurang bahasnya kurang di sini. Ditandatangani loh, ini ada penyedia jasa, ada pengawas, ada pengguna jasa. Ini yang nanti dilaporkan ke gubernur sama ke menteri sebetulnya. Performance rasio yang terdiri dari lagging indikator 50% itu upaya mencegah dan leading indikator pertama 50% upaya mencegah, lagging indikator hasil karyanya apakah tidak terjadi kerugian atau kegagalan juga 50%. Nah, ini sebetulnya fokus yang lebih luas daripada konstruksi, ya. Nah, saya mencoba membuatnya menjadi satu format Excel juga di sini. Ada parameter, ya parameternya itu leading itu 1, 2, 3, 4, 5 saya nggak rubah banyak. Nah, tetapi di laggingnya saya sudah berani untuk menciptakan bagaimana lagging indikator untuk orang, ya untuk orang. Kemudian lagging indikator untuk mutu, lagging indikator untuk lingkungan, lagging indikator untuk material, dan lagging indikator untuk peralatan. Ini sudah. Untuk yang pengamanan sedang dalam proses, dalam waktu beberapa minggu itu akan jadi juga ya. Dan ini juga kita bisa menentukan sasarannya, kita juga bisa menentukan hasilnya seperti apa. Ya, ini ada angka-angka semua. Angka-angka ini bisa diperhitungkan. Dan secara cepat saya bisa sajikan ini untuk orang ya. Untuk orang itu pendekatannya ke peta risiko. Jadi kita bisa tentukan bahwa dampak atau kerugiannya dalam angka-angka minus. Ya, angka minus. Kemudian contohnya kalau penyakit akibat kerja seperti apa, minusnya seperti apa. Di sini kan ada ya, tidak kehilangan waktu kerja, berarti 1-2 hari dia sembuh, ya minusnya cuma 1. Berarti kita sudah bicara non lost time. Tapi kalau sudah bicara kehilangan waktu kerja, bicara sudah lost time. Sampai bicara cacat, sampai bicara meninggal. Baik untuk penyakit maupun kecelakaan. Angka ini kita bisa buatkan dalam bentuk sasaran, ya. Sasaran, kemudian lihat pengalaman, ketemulah angka minusnya berapa, dan angka ini karena bertolak belakang dengan upaya pencegahan yang nilainya positif, kalau ini kan mendekati nol menjadi bagus, dirubah lagi, dikonversi menjadi nilai positif, supaya nanti kalau kita masuk ke sini, 50% ditambah konversi menjadi 50% juga nilainya bisa yang maksimal 100 ya. Kalau kita tanpa konversi nanti ketemu yang ini mendekati nol justru kebalik. Justru kalau dikonversikan di sini ketemu angkanya
eh, leading ketemu angka, lagging juga ketemu angka. Jadi enak ngelihatnya, bisa enak di sini. Sasaran 98,4, realisasinya masih 92,51. Karena sudah dikombinasikan keduanya sesuai dengan format PU, ya, ada konversi. Nah, ini kembali ke sini, maka ada tabel konversinya, ya, ada tabel konversinya. Demikian juga untuk mutu. Saya berikan nih, ya, bahwa mutu sebetulnya bisa kita uraikan juga, ya. Pengelolaan mutu material, ya, dan seterusnya. Kemudian pengelolaan lingkungan bisa, ini uraian dari peta risiko, ya. Semakin level 5 terjadi, maka minusnya semakin banyak, ya, semakin banyak. Kemudian untuk tadi mutu, kemudian sekarang material, ya. Kan di eh, peta risiko juga ada, ya. Kalau kegagalan material mendatangkannya lebih dari 6 hari, terus pekerjaannya terhenti atau tidak, itu minusnya makin banyak, juga bisa dibuatkan, ya. Nah, kemudian untuk indikator peralatan, ya, peralatan juga saya bisa uraikan berdasarkan peta itu minus-minusnya seperti apa. Dengan demikian, waktu kita membuat realisasi lebih mudah, langsung ketemu angka, ya, ketemu angka, otomatis masuk ke sini, maka kinerja atau KPI, parameter indikator yang 100% itu, lagging maupun leading, itu keluar angkanya, ya, keluar angkanya seperti ini. Itu dalam bentuk format, ya, dalam bentuk format. Nah, ini nanti saya bacakan aja setelah selesai diskusi, ya. Oke, saya stop sampai di sini. Teman-teman, mohon maaf kalau agak kecepatan, tapi inilah gambaran yang bisa saya sampaikan di sini. Silakan, Mas Ri, kalau ada pertanyaan. Terima kasih, Ya, Pak Domingus. Yus, Selamat sore. sore Pak Buki. Ya, sehat, Bentar. sehat selalu, Yus. Bapak. Ini Bapak mau kelemahan-kelemahan di dalam pelaksanaan proyek Bapak yang dilakukan oleh Menkon ya Bapak. Ya, Antara lain tadi kalau leading indikator anggap aja upaya itu anggap aja belum maksimal Bapak. hmm, Belum maksimal. Terus eh, key performance key performance indikator KPI hmm, untuk saya bisa menyatakan bahwa kontraktor tersebut adalah belum melaksanakan secara eh, sempurna atau bagus terhadap pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi, Bapak. ya, Contohnya, kalau kita ada NCR atau ketidaksesuaian di lapangan, hmm, itu padahal itu high risk, Bapak ya. ya, Di titik atau seksi satu anggap aja, atau seksi A, itu kita sudah bersurat, Bapak, ya, hmm, agar eh, ke- kegiatan yang berisiko yang mengakibatkan fatality harus segera dilakukan, antara lain APK-nya bla 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 macam-macam Bapak di ketinggian. hmm, hmm, Ternyata untuk di setelah kita NCR memang langsung di close Bapak. hmm, Tapi di tempat lain seksi B anggap aja ya, atau dua itu ada lagi Bapak terus ya, berulang-ulang. ya, Berarti saya menganggap itu KPI-nya belum ini indikatornya belum melaksanakan secara 50% leading indikatornya itu tidak terpenuhi, Bapak. ya, ya.
itu. Untuk sementara itu, Ya, sebetulnya saya ini, pengen yang lebih jauh lagi, oke, ya, maksud saya, kalau terus diingatkan terus, itu tidak ada ini, Bapak. Karena mungkin tidak ada eh, kontraknya, KA, KUK-nya itu tidak tegas, Pak ya, Domin. ya. Kalau cuma tegas, mestinya itu dari pihak Menkon kalau sudah mendapat teguran lebih dari 2 kali, 3 kali, mestinya ada yang kena sanksi. Itu yang belum ada, Pak Domingus. Terima kasih sementara itu. Oke, ini Pak Pugi, ya Pak Pugi. Ini saya kebetulan ini proyek yang tampil di sini itu bukan yang di tempat Pak Pugi, ya bukan. Enggak, Bapak lihat contoh ya, aja, Bapak. Bapak Contoh. lihat, Bapak lihat sekarang. Siap, Saya setuju dengan Bapak, setuju sekali. Berarti kita harus menambahkan indikator lain, Pak. Itu siap. tidak ada yang namanya indikator near miss, Pak. Kan tadi itu hanya bicara non lost time. Ya, Sudah kejadian nih kecelakaan, tapi masih dalam waktu 2 hari ditangani hmm. P3K. Ada kan rumusannya ada tadi kan ya Ya, non betul ada. time. Nah sekarang itu saya setuju Pak. Bila perlu bikin yang namanya rate dasarnya dari near miss. Ya, ya, Ini Pak 4 ya nomor 4 ini ada near ya. miss kan? Hermes ya. Ya. Nah, ini ada juga, Pak, di tempat lain. Ini saya tunjukin ya. Ini ada statistik, saya nggak nyebutin perusahaannya. Di Ya, sini dimasukkan Irmis, Pak, 12 kasus. ya, ya. 12 kasus kan di sini. Ya, Ini kalau memang nirmisnya banyak, itu rate-mu jelek. Gitu. betul. Artinya, Ya, setuju, Pak. artinya begini, Pak. Itu di dalam upaya nirmis, di leading-nya harus muncul kegagalan mengelola nirmis, kan gitu kan ya? Ya, Sekian persen itu nilainya jelek kan gitu. Ini ya, baru betul. kegagalan mengelola nirmis. Tetapi tidak mungkin masuk ke lagging indikator. Saya setuju, Pak. Saya Ya, setuju. siap. Tidak masuk ke lagging indikator karena belum rugi. Itu belum rugi ya, belum rugi atau belum kejadian. Kejadian. Belum. Ya, Tetapi nilai pencegahan yang ada di lagging harus masuk. ya. Dan kalau perlu diumumkan kayak begini, Pak. Ini di papan nama yang ada warnanya itu loh, Pak. Pakai Siap. lampu. Ya, siap, Pak. Ini Ya, ada, Pak. Nirmismu harus ditulis. Ini ya, contohnya, Pak. ya. Ya. Memang dalam eh, NCR, Hmm. NCR ketidaksesuaian bersurat itu Hmm. memang kita menyebutkan nirmis, Pak. Iya, Atau ini apa, unsafe action iya, atau unsafe condition, ya. itu Nah, seperti itu. Bapak lihat yang papan sebelah kanan. Ini proyek lain kan ya. Nggak Siap. kelihatan, Pak, nirmisnya, Pak. Iya kan? Ya, Nah, betul. saya setuju dengan Pak Buki kalau memang strength strength point-nya di nirmis, kita gunakan yang statistik board-nya di sini yang sebelah kiri. Ini kalau jeli Pak Tisna bisa jawab ini. Apa gunanya angka nirmis dicantumkan 12 kasus? Kan gitu. Ganti Iya, bulan nambah apa kurang kan gitu. Nah, siap. ini statistik, Pak. Ini bagus nih contoh yang sebelah kiri bagus. Yang sebelah kanan enggak keluar nih nirmisnya, Pak. Setuju, Pak, aku, Pak. Kalau Siap. memang kasusnya tapi mempengaruhi di upaya leading ya, leading, Pak. Ya, Setuju saya. Sip. Oke, Pak. Yuk. ya. Saya mau Silakan. mohon izin mau Ya, sholat dulu, Bapak. G, monggo. Ya, monggo. Silakan Mas Rey, siapa lagi? Ya Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan bisa langsung bicara atau di kolom komentar. Silakan Bapak Ibu, masih online semua? Assalamualaikum Pak. Masih online. Silakan Isi Pak. Bapak. Silakan. Saya
Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Imam Hafiz Imran. Iya. Saya dari PT Bumi Karsa, Pak. Yang saya mau tanyakan, Pak, itu kan tadi beberapa yang kasus jika terjadi kecelakaan itu tenaga tenaga kerja kita ya, Pak. Mm-mm. Nah, misalkan kita kan kerjakan beberapa proyek jalan. Misalkan kita melakukan menaruh apa kita selesai kerja. Terus kita ada galian yang sudah diamankan, dipasang barikade, pasang safety line dan rambu-rambu, dan ada alat juga kita parkir di area situ. Nah, kemudian tiba-tiba eh, ada warga yang naik motor atau apa naik motor, terus menabrak dan jatuh ke lubang itu, Pak. Mm-mm. Nah, itu kita hitung tetap sebagai zero accident-nya atau bagaimana, Pak? Ya, pertama gini, kalau kita mau dalami, berarti itu sudah kejadian satu ya, Ya, sudah kejadian. terhitung kejadian dia. Ya dihitung. Tetapi harus Ah, didalami lagi, ya didalami lagi upaya membuat barikade, upayanya ya, itu juga diperhitungkan atau tidak, kan gitu, ya, upaya. Jadi kan tadi ada penilaian dua, upaya dilakukan atau tidak. Berarti oke. poin di upayanya harus ada, sudah dilakukan. Buktinya apa kan gitu kan? Ya, Buktinya sudah. ada foto, foto bahwa barikade udah dipasang. Fotonya ada jamnya, siapa yang moto. Berarti buktinya lengkap. Berarti dia dapat poin kan di situ. Ya, itu Ya, Pak. upaya. Nah, kenyataannya terus terjadi kecelakaan itu bicaranya di lagging indikator. Berkurang satu kejadian, ya kan? Nah, itu yang dimaksud ada dua kemungkinan nilainya itu ada dua. Satu di upaya pencegahannya ada, tetapi kenyataan kecelakaannya terjadi. Nah, pertanyaan berikutnya, kecelakaan terjadi itu seberapa parah? Kalau kita double proteksi, mungkin nggak parah, kan gitu kan? Mungkin nggak parah. Nah, maksudnya double proteksi itu barikadenya agak jauh, sehingga dia nggak sampai masuk ke lubang. Berarti mungkin saja tidak lost time, kan gitu. Mungkin saja tidak lost time. Kenapa itu terjadi? Kita kembali ke konstruksi. Tidak memandang, kalau bicaranya itu tidak memandang pekerja kalau dikonstruksi, termasuk juga masyarakat. Yang dinamakan orang itu bukan hanya pekerja, termasuk masyarakat. Nah, itu beratnya dikonstruksi seperti itu, Pak. Oh, Jelas ya, Mas? berarti kalau perhitungan jam hilang kerjanya itu tidak dihitung ya, Pak, karena kan ini bukan pekerja kita. Ya, Berarti dia cuma hitungannya dia ada kejadian, tapi ya, dia tidak. tidak berkurang jam kerja kita Iya, karena kita masih enggak. bisa kerja. Iya, betul. Jadi dia poinnya di kejadian sama kerugian. Iya, betul. Kalau kita Nah, kan bicara kakek pasti ada kerugian, santunan dan segala macam kan, Pak, Bang? ya, ya. Ah, ah, ya. Kemudian, Pak, kalau suatu terjadi kejadian kayak begitu, yang masuk biaya kerugian itu apa saja, Pak, yang dihitung? Mulai dari apa, Pak? Yang item-itemnya yang menjadi perhitungan itu. Kalau mau detail banyak sekali, ya banyak Ya, sekali. Yang pertama biaya pengobatan, ya kan, udah pasti. Terus biaya transportasi korban. Kemudian biaya melakukan analisis atau investigasi. Masuk lagi itu biaya orang-orang yang terlibat dalam menangani korban ya. Kalau korbannya parah ya. oh, berarti semua biaya Ya. terkait kasus tersebut hingga kasus tersebut selesai. Iya, itu ada yang namanya accident cost Ya, calculation. accident cost. Ah, itu saya punya. Nanti kalau butuh saya kasih Excel-nya. Itu nanti keluar angka semua ya, angka rupiahnya keluar itu. Ya, ada cara menghitung dalam bentuk Excel keluar semua biaya accident-nya itu. Ya Mas ya. Nanti kalau butuh saya Ya, kirim dong. Hmm. ya. Kalau misalkan bisa tanya lagi, Pak.
Ya, Kalau silakan. misalkan pekerja kita kecelakaan, terus dia tidak masuk kerja sekitar semingguan, itu perhitungannya 8 jam kerja ya Pak. Nah, Jadi kayak sekarang misal 7 hari kali 8 jam kerja kalau dia hilang, kalau dia tidak masuk kerja. ya, jadi begini. Pertama, kecelakaannya itu akibat kerja atau bukan? Katakanlah ini akibat kerja di Aku tempat kerja kerja Pak, gitu misalkan ya. karena Ya. dia tertusuk paku lah, dia tidak masuk Hmm, kerja. ya. Nah, berarti kita hitungnya dimulai hari itu atau besoknya Pak. Nggak, Bisa baca selama cari besok. selama petugas medis P3K-nya menjalankan tugas dengan baik, Ya. ya, berarti kan ada upaya ini pertolongan Itu pertama, Pak apa ya? Nah, kan ya ada maksud itu, waktu itu Pak. ya itu maksimal 2 hari kan gitu 2 hari, Oh maksimal 2 hari kalau petugas medis. iya. Oh berarti kalau langsung dibawa ke rumah sakit pada Dari saat awal, iya, misalkan dia dibawa ke rumah sakit jam 1, berarti hitungan kan jam 5 selesai kerja. Berarti jam iya. 2 sampai jam 5 itu Pak jamnya ditambah Nah, besoknya. itu sudah dianggap hadir kan? Hah? Hari itu kan sudah dianggap hadir sebetulnya. Oh berarti tetap sudah belum dihitung itu Pak Iya, ya. nggak usah dihitung, hari itu nggak usah Oh dihitung. berarti nanti hitungannya besoknya ketika dia tidak masuk Nah, kerja itu, kali 8 jam. iya gitu, ya. Oh, Nggak usah dihitung oh jamnya iya. kalau bicara severity. Hari hilang, Hmm, hari hari aja. hilang. Oh, tapi untuk perhitungan jam kerja aman, Pak. Nah, kecuali kita mau ngitung jam kerja aman kan total jam kerja Ya, semua dikurang karyawan jam kerja dikurangi hilang. jam kerja hilang, nggak Oh, masalah berarti itu. tetap Tapi kalau dicatat juga kan? menghitung lost time injury-nya hari, Ah, dasarnya hari, ya. ya. Berarti tetap saya hitung jamnya, Pak, untuk hitung jam Ya, kerja aman. ya, untuk mengurangi jam kerja nyata, Ya, dikurangi jam kerja aman kan gitu kan ya. ya, Dikurangi lost time, jam ya. kerja lost time, Peroleh jam kerja dikurangi aman. lagi. Iya. Sebetulnya mempersulit diri sebetulnya. Tapi biar lebih jelas gitu, aduh, datanya. Enggak, anu. Jadi itu memang khusus untuk menghitung jam kerja aman, oke, setuju saya. Ya, setuju saya. Karena nanti ada juga yang kita bicara cuti, kan gitu. Menyulitkan perhitungan rate sebetulnya. Ya, oke, jelas ya. Oh, Ada lagi? satu lagi, Pak. Iya. Silakan, silakan. Bertanya nih. Ada lagi? Ini Anies saja Pak, Silakan. konfirmasi saja. Jadi ini beda jumlah jumlah kasus peristiwa dengan jumlah kasus. Maksud saya kasus di sini korban. Jadi peristiwa kecelakaannya misalnya 1, tapi korbannya bisa 5. Baru 5 ini yang Ah, dihitung. iya. Ya, lanjut Pak, lanjut. Mana Pak? Ya, jadi ini mesti kita apa namanya cermati baik-baik supaya tidak tidak serta-merta mengasosiasikan jumlah peristiwa dan jumlah kasus harus sama. Jumlah kasus bisa sedikit, tapi jumlah peristiwa bisa sedikit, tapi jumlah kasus bisa melonjak karena jumlah jumlah kasusnya itu, ya, jumlah korbannya itu menghitung berapa orang yang terlibat di dalamnya, bukan berapa Iya. kali peristiwa terjadi. Mhm. Betul Pak. Kalau bicara hilangnya hari kerja, itu ngitungnya per korban Pak. Ya, per korban. Nah, Per korban. yang menjadi masalah di sini yang tadi yang diuraikan itu adalah eh, menghitung bukan dari hari pertama setelah kecelakaan dia masuk, tapi Mhm. masih dikaitkan dengan eh, eh, apa namanya kapasitas P3 providernya, petugas medisnya. Iya. Mhm. Kalau sebenarnya sederhana saja ya besoknya dia tidak masuk, ya tidak masuk, itu tidak masuk. Mhm. Jangan lagi dikaitkan bahwa
dia apa namanya dengan tindakan yang diberikan oleh P3K, karena di lapangan faktanya tidak semua juga klinik atau penerapan K3 di lapangan itu menyediakan P3K. Ya, setuju saya, Pak. Dalam konteks eh, kalau kita tidak siaga dalam keadaan darurat, tidak menyiapkan timnya, tidak pernah latihan, tidak kompeten, ada kemungkinan langsung korbannya tidak ditangani, langsung dikirim ke rumah sakit, Pak. Kan itu ya. Ya, Itu memaksa, sebetulnya memaksa kita manajemen untuk harus, tim itu harus kompeten, harus mampu. Sehingga kalau Anda tidak mampu, lost time-nya dihitung dari awal. ya. Itu, Pak. Lost time-nya dihitung dari awal. Nah, kalau memang tim P3K-nya sudah berusaha maksimal tapi nyerah, ya itu jatuhlah hari yang ketiga. Gitu. Ya. Mulai dihitung. Ya. Saya sepakat begitu anunya, Ya. artinya Setuju, jangan Pak. dikaitkan dengan kapasitas kapasitas P3 providernya, karena itu tidak selalu ada. Hmm. Ya, pokoknya hari berikutnya dia tidak masuk, ya tidak masuk, selesai. Jadi catatan ini bagusnya disepakati supaya ketika kita membaca kasus-kasus seperti ini, angka itu tidak apa namanya, tidak diterjemahkan atau dibaca berbeda-beda. Hmm. Ya, maksudnya berbeda-beda di sini ya. Kalau hari pertama besoknya dia tidak baca, ya sudah sama-sama pengertian itu tidak dikaitkan lagi dengan. Nah, memang seperti yang Bapak bilang, ada penyakit atau ada cedera yang bisa besoknya masuk, ya, Hmm. karena penanganan P3. Tapi itu kan tidak banyak, Pak. Ya, nah. Kalau seperti misalnya luka gores, besok bisa masuk. Itu P3K Ya, betul. ini, Hmm. kan? Hmm. Tapi Ya. kalau patah ya nggak bisa, dia harus rujuk. Iya, jadi hanya cedera-cedera tertentu yang bisa ditangani P3K itu, yang bisa tetap masuk besoknya, tidak kehilangan hari kerja. Ya, betul. Hanya kasih tidak seberapa, Pak, itu. Ya, kalau luka-luka, oke, luka-luka tusuk misalnya, ya, kalau dia sudah diberikan penanganan anti infeksi apa, ya bisa saja masuk. Tapi mungkin saja kemudian dia tidak diposisikan pada posisi awal sebelum kecelakaan. Karena katakanlah misalnya dia tidak bisa full bergerak, tapi dia bisa bekerja dengan minimum, tidak maksimum lagi dia punya. Di tempat kerja kan strata pekerja, apa namanya, tingkat eh, eh, beban kerja kan juga berbeda-beda. Ya. Ya, Kalau ya. misalnya Pak di ketingkat akal, misalnya ini kerja kasusnya pekerja ketinggian, Hmm. ya kena kena ketakalan misalnya tertusuk, ya sudah tetap masuk, tapi jangan lagi manjat kan? Iya, betul. Ya. Iya. Nah, jadi artinya eh, orangnya tetap masuk, ya, dan tidak mencederai, katakanlah begitu, karena terkadang kan kita Iya. zero accident ini mau dipertahankan kan, ya, Hmm. karena katanya di situ ada bonus kalau zero accident bisa tercapai sampai akhir tahun, ada bonus. Iya, Nah, iya. jadi dimasukkan kerja, tapi posisinya diubah, yang mungkin ada, katakanlah yang manjat itu ketinggian itu ada 4 orang, ya sekarang yang diaktifkan itu ya 3 orang, karena satu orang ini ya di bawah Di saja, bawah. tapi dia tetap Di kerja. bawah nggak boleh naik gitu ya. Iya, dia tidak boleh naik, yang satunya, yang tiganya itu boleh naik lagi, Hmm. kan? Hmm. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya zero accident, kalau itu anunya, maka zero accident sebenarnya ini tidak bisa diterjemahkan bahwa tidak ada tidak ada kecelakaan, masih bisa ada kecelakaan, Hmm. kan? Cuma karena ditangani oleh oleh apa namanya, oleh
P3 cover filler tadi ini, ya, sehingga dia tetap masuk kerja tapi posisi berbeda, tidak manjat lagi. Nah, ini pendapat saya, Pak, ya, Iya, Pak Domi. iya, Ya, iya, terima kasih. iya, Pak. Di lapangan itu banyak, Pak, variasinya banyak. Dokter, setelah dibawa ke dokter itu, dokternya, dok, pokoknya jangan dikasih surat istirahat lebih dari sekian hari ya, dok. Nah, dokternya manggut-manggut, bisa gitu. Ada yang paling parah itu, dia opnamenya dipercepat, Pak, supaya nggak lost time itu. Jadi istirahatnya di mes saja. Nah, kebetulan barak pekerjanya itu ada di lingkungan proyek, dianggaplah tempat proyek. Jadi kenyataan kalau praktek di lapangan itu banyak sekali, Pak, variasinya. Tapi saya setuju deh, Pak. Kita harus hati-hati. Pertama, kalau tim P3K-nya tidak kompeten, berarti di upaya pencegahannya, upaya kesiagaan tanggap daruratnya nilainya berkurang, kan gitu kan. Nah, kalau memang sudah berkurang dalam lagging indikatornya tidak action sama sekali nggak ada, ya lost time-nya dihitung dari hari pertama karena langsung dibawa ke rumah sakit. Setuju Pak itu Pak. Ya silakan ada lagi. Izin Pak bertanya Pak. Yuk silakan. Ya, Pak, terkait tadi dengan penentuan sasaran nih Pak, antara sasaran project dengan sasaran corporate untuk menentukan frekuensi dan severity rate-nya. Iya. Tadi Bapak sampaikan lebih bagus menggunakan pendekatan manpower planning-nya Pak. Tapi itu Hilang suaranya Bu? halo, halo Ya. Pak. Ya, Ya. biasanya kan kita membuat sasaran itu kan Pak turunan dari mulai dari corporate dulu, baru Ya. turun nanti ke projectnya. Nah biasanya kan kalau corporate kita menggunakan per 1 juta jam kerja Ya. Pak ya, Ya. 1 juta jam kerja. Nah pada saat kita menurunkan project, cash jam kerja di project itu kan berbeda-beda Pak. Iya. Ada bahkan yang project yang tidak sampai jam kerjanya 1 juta jam kerja, bahkan Iya. ada juga yang melebihi. Nah, ini kan pendekatannya akan berbeda untuk penetapan target KPI ke proyeknya, Pak. Iya. Nah, itu yang tadi yang saya tanyakan untuk treatmentnya tadi modelnya seperti apa, Pak? Karena kan sangat bergantung dengan besar kecil dari skop proyeknya ya, Pak ya. Ya, Eh, betul. itu pertanyaan saya tadi Pak, bagaimana untuk menentukan ini tadi Pak targetnya, sehingga target itu tadi bisa kita apa istilahnya akumulasikan secara total ke corporate-nya. Kalau tadi Mm-mm. indikatornya berbeda nih, misalnya tadi Bapak Mm-mm. jelaskan di project yang pengalinya 3 juta jam kerja, tapi secara corporate kita menghitungnya secara 1 juta jam kerjanya Pak. Ya. Saya kira kita harus buat yang seragam. Kan kalau sudah seragam berarti seragam per sejuta. Karena berapapun jam kerja di bawah sejuta kan disejutakan. Ya, contohnya Bu ya. Jam kerja saya masih 500, terus angka hilangnya hari atau kejadian lah frekuensinya ya. Kalau frekuensi saya 2, 2 per 500.000 dikali 1 juta kan jadinya 4. Bener ya, jadinya 4. Jadi bahasanya itu sekarang sama semua. Kalau disejutakan, maka frekuensinya ada 4. Sama bahasanya. Itu langkah pertama untuk menyamakan dengan kantor pusat. Bikin aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Karena disejutakan. Tetapi lebih akurat lagi, proyek harus membuatnya sesuai dengan manpower schedule. Itu berarti manpower schedule-nya misalnya selama umur proyek akan ketemu misalnya 800.000 jam kerja, ya sudah kunci aja di situ. Tapi pakai jam kerja normal, jangan lembur, jangan termasuk lemburnya, kan gitu. 8 jam misalnya, atau 10 jam. Kemudian, nah, patokannya kita udah punya nih, manpower schedule yang pakai 8 jam itu. Realisasinya bisa lebih. Nah, katakanlah angkanya 2 tadi ya, di proyek ternyata juga 2. Kemudian pembandingnya tadi 800, pembanding kalinya itu, pembaginya jam kenyataan lembur-lemburan masukin di situ.
Nah, itu lebih realistis dibanding kita membuatnya cuma satu. Jadi bikinnya satu untuk konsumsi pusat, yang satu untuk konsumsi proyek supaya kita terlatih gitu. Ya. Pak, tapi apakah memungkinkan misal begini, Pak, kan kita tadi bisa menargetkan, apakah kita targetkan misal nih, kalau pusat menargetkan misalkan frekuensi rate-nya itu maksimal 14, misalkan 5, Pak, 5. Tapi ada proyeknya misalkan 10, Pak. Nah, kalau kita perkenankan di proyek itu frekuensi rate-nya masing-masing satu, otomatis kan kemungkinan bisa terjadinya lebih besar untuk ke corporate, Pak. Nah, itu yang kadang Ya, yang jadi ininya, Pak. itu makanya saya lebih cenderung untuk membahasakannya jangan bahasa corporate. Kalau bahasa corporate kan 3 tahun berturut-turut. Kan gitu kan, 3 tahun berturut-turut ini. Dinilai supaya dapat penghargaan zero aksiden kan, 3 tahun itu. Nah, pertanyaan yang tajam sekali, betul. Kalau di jumlah pasti lewat. Makanya ketemu rata-rata. Harus dirata-ratakan. Ya. Jadi angkanya itu rata-rata keluarnya itu. Bukan di jumlah, bukan di jumlah. Rata-rata per tempat kerja. Ya, rata-rata per tempat kerja. Bisa memenuhi kalau sudah begitu. Kalau di jumlah nggak, proyeknya 100, coba. Jadi kembali ke angka rata-rata ya, gitu. Atau bisa menggunakan target rate-nya ya, Pak ya. Jadi Kalau misalnya, di proyek bagusnya sih gitu. oh, oke. Berarti lebih bagus menggunakan target rate itu, Pak ya. Iya. Oke, oke. Ya, makasih, Cuma Pak. kalau di lapangan itu pekerja agak sulit target rate, target kejadian aja gitu. Target Orang kejadian ya, Pak. iya kalau Nanti pekerja yang itu. dirata-ratakan secara corporate perkiraannya berapa ya? Ah, Jatuhnya rate-nya harusnya corporate lebih, kalau jadi masuk rata-rata akan kecil juga jatuhnya, Pak ya. iya, betul. Oke, Pak. Ya, ada lagi Pak Silakan Safi'i? Bapak Ibu. Di grup ada yang bertanya, Pak. Ya, Di apa? message izin bertanya, apakah temuan ketidaksesuaian di lapangan bisa dimasukkan ke kriteria NIRMIS, misalkan unsafe condition maupun unsafe act temuan di lapangan. Ya, nirmis itu. Cuma kan nirmis itu ada yang eh, tidak diselesaikan saat itu, ada yang langsung diselesaikan saat itu. Ya itu jangan dihitung udah selesai kok. Misalnya nih ada orang nggak pakai helm, kan gitu kan? Terus sama yang menemukan itu ditegur langsung pakai helm, kan selesai nirmisnya. Ya, itu selesai nirmisnya. Tapi kalau dia banyak tetap nggak pakai helm, itu nyala terus itu nirmisnya. Nah, nirmis itu bisa diselesaikan saat itu juga. Ada yang sekedar dicatat gitu aja. Tetap diperhitungkan kalau bicaranya. Karena apa? Statistik bilang 400 sampai 600 kejadian nirmis ditemukan itu bisa berakibat satu fatality. Kan statistik ya, tapi itu bicara statistik. Gitu, Mas. Baik, siap sudah menjawab untuk dari Pak Sutisna. Ada lagi Pak Sutisna mungkin mau ada Tadi pertanyaan nggak tambahan? kelar di Tisna tuh. Masalah tadi itu condition action yang temuan kita di lapangan gitu. Memang kalau beberapa kali kita bisa memberikan SI ya, temuan tertentu yang Pak ya. Nah, Nggak ada. tapi kalau APD saya sendiri kalau APD paling saya tahu, tapi misalkan pemberian bariket segala, biasanya saya minta langsung ke traktor ya. Tapi kalau misalkan body harness dia ada tidak dipakai, nah kita kasih tahu dia tetap nggak pakai, mungkin bisa dimasukkan kali Pak. Iya. Harus kita sih untuk masukkan nirmis gitu. Paling kita temuan mingguan kita laporkan sesuai dengan paparan K3. Kayaknya saya tertarik itu. Iya. Satu lagi, lagging dan leading indikator 50% itu ditentukan apa kesepakatan.
Oh, itu aturan naker ya, Pak? Aturan Menteri PU, Pak. Berarti memang Aturan harus Menteri melakukan PU. rinciannya itu 10-10-10 itu Pak ya. Iya. Oke Pak, makasih. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Pak Julianus, Pak. Pak Julianus Eskapindo, Pak. Iya, silakan, Pak. Nah, ini Pak, saya kan di kemarin kan udah saya bilang juga, saya di lapangan agak susah menerapkan nermis untuk APD itu, Pak. Masalahnya bahwa dari ownernya pun nggak pakai helm gitu, Pak. Cuman pakai rompi, pakai apa sepatu safety, nggak pakai safety juga, sepatu biasa gitu. Jadi kita menerapkan ke lapangan, kadang-kadang kawan-kawan itu ngomong, sedang bapak itu aja nggak pakai, ngapain kita pakai gitu. Jadi sulit saya menerapkan APD di lapangan itu gimana saya. Jadi laporan saya pun kadang-kadang di kontraktor orang ketiganya nggak ada, orang P3K-nya nggak juga ada. Kemana saya mau mengapakan gitu konsultasi. Yang orang di kontraktornya mengasih ke saya orang ketiga biasa mengerti dengan prosedur gitu Pak. SOP nggak tahu gitu. Jadi gimana tindakan saya sebagai apa tuh Pak? Sebagai ASE di lapangan jadi konsultan gitu. Di kontraktornya nggak pernah ada satupun, berapa orang kontraktor saya awasi nggak ada satupun yang ahli ketiga yang betul-betul mempunyai sertifikasi yang berkompeten gitu Pak. Nah itu Pak Dom. Itu pun udah saya bilang cara juga di kemarin di ada SMK BIMTEK di SMKK PUPR kemarin itu juga saya bilang kayak gitu juga Pak. Ini kontraktornya BUMN atau swasta? Swasta Pak. Swasta, oke. Ownernya siapa? Nah di ownernya ada pernah saya bilang waktu tender memang ada orangnya katanya kan punya sertifikat, tapi di pelaksanaan nggak ada orangnya gitu, orangnya udah hilang. Jadi saya konsultasi masalah APD, masalah apa, SOP, masalah apa, agak susah. Kadang-kadang saya di lapangan agak keras juga gitu. Gini, saran saya Pak, saran saya nih ya. Bapak kenal nggak sama pengawas naker di daerah situ? Di mana sih Bapak proyeknya? Saya kan lagi di Jakarta sekarang Pak. Oke, proyek Jakarta atau di luar Jakarta? Jalan tol Pak. Kalau di Jakarta, jalan tol di mana? Japek Pak. Kalau dinas itu cari satu orang pengawas yang Bapak deket lah atau itu di Patung Tani apa ya? Pengawasnya Bapak minta datang aja. Bapak datang, temuan Bapak bikin laporan pengawas itu. Nah, alat pemukulnya itu dari pengawas, Pak. Pengawas dari naker. pengawas dari Naker. Naker. Tentu saya konsultasi dulu dengan Pak, dengan perusahaan saya Pak. Karena saya nggak bisa apa juga gitu sendiri. Enggak. Naker itu gini ya. Secara institusi dia wajib melakukan pembinaan. Satu ya. Kalau pembinaannya nggak digubris, dia akan lakukan teguran, kan gitu. Jadi ada 2 tahap. Tapi itu bicara institusinya. Bapak cari yang pengawas yang kira-kira jangan terlalu keras lah ya. Yang cocok lah sama kita. Jadi kita itu menegur pakai tangan orang lain, ya tangan orang lain. Tangan yang paling ampuh itu dari pengawas. Dia akan mengeluarkan surat teguran atau surat rekomendasi pembinaan. Nah, yang ditegur siapa disebut di situ. Nah, dasar surat itu Bapak melakukan ini loh, pengawas saja udah bilang begini, masa kita nggak turutin. Biasanya pengawas akan nulis kalau tidak dibanahi keluar teguran. Itu Pak pakai dari luar Pak, nggak bisa Pak dari dalam Pak. Itu masalahnya gini Pak, di saya pun kan kalau untuk pelaporan kan saya buat pelaporan dari Permen PU nomor 10 tahun 2021. Itu kan ada laporan penerapan. Kadang-kadang di owner pun nggak tahu laporan penerapan itu apa gitu.
Padahal di sana kan ada kriteria, ada apanya, IBRP-nya pun ada kan. Saya pun jadi dari konsultan agak agak kebingungan juga gitu Pak. Jadi akhirnya saya buat aja gini, udahlah kalau nggak ada melaksanakan, nihilkan aja kata saya. Oh, Padahal di manajemen kan nggak boleh kayak gitu. nggak boleh, nggak boleh. Iya, itu terpaksa dengan terpaksanya saya mengadakan laporan penerapan saya kayak gitu semuanya Pak. Mereka nggak mau saya bilang itu, yang saya bilang A dibuatnya B gitu Pak. Nah, Pak, saran saya itu deh Pak, yang paling ampuh itu Bapak kenal sama pegawai pengawas. Pegawai pengawas di DKI itu ada sekitar 15 ya, 15. Bapak pilih satu, Pak datang Pak ke proyek saya Pak. Udahlah. Karena apa? Pengawas itu tanpa diundang pun dia bisa datang. Pengawas naker itu dasar hukumnya levelnya undang-undang, Pak. iya Pak. Bukan hanya peraturan menteri, bukan. Undang-undang. Bahkan ILO, ya saya kasih tahu ya. ILO itu mengeluarkan ketentuan tugas dan tanggung jawab pengawas keselamatan, ya kan? Diturunkan di Indonesia dalam bentuk undang-undang sah nomor 23. Sehingga dia itu punya kewenangan yang luas, Pak, untuk memasuki satu tempat kerja. Nah, gunakan pengawas, Pak. Itu teman kita, Pak. Ya, teman kita itu. Saya pun kemarin udah ngomong ke bagian apa di Japkon PUPR, Ketua Paki juga, Ketua Paki udah menanya ke saya, dia akan menindaklanjutin katanya. Ya, saya terang-terangan aja lah. Susah kalau Bapak ngandelin begitu. Pegawai pengawas, Pak. Pegawai pengawas naker, Bapak main di Patung Tani itu, main ke situ. Utarakan, saya punya kesulitan begini. Saya sudah nyerah, Pak, berdasarkan Undang-Undang 170, Bapak sebut aja kan gitu. Saya begini. Tolong, Pak, siapa Pak yang bisa datang ke tempat saya? Proyek saya di sini, Pak. Kita janjian, diem-diem aja, Bapak datang. Nah, gitu. Baru mantap, Pak. Iya, masalahnya saya kan udah berapa kali ikut BIMTEK, Bimbingan Teknis SMKK dari Loh, tahun 90. bukan, Bapak kan bicaranya bukan naker. Iya. PU Enggak, bukan. kan? Iya, betul. Enggak. Iya. Jadi saya menerapkan ilmu saya itu nggak bisa, Pak. Jadi kandas gitu, Pak. Jadi itulah gimana saya menerapkan undang-undang, bagaimana saya menerapkan Permen PU, bagaimana saya nomor 8 pun 2021 kan ada juga apa tuh. Nah, nggak bisa saya laksanakan. Ada ilmu lagi, Pak, tapi mungkin butuh waktu ya. Sumber kekuasaan dan penggunaan kekuasaan. Nah, ini ada pasti orang-orang yang bisa kita pakai. Ya, tapi harus beda lagi, beda sesi. Saran saya yang paling cepat yaitu tadi. Jangan ngarepin dari PU, arpin yang dari naker. Oh, gitu. Ya, pengawas tapi ya, pengawas ya, pegawai pengawas itu. Itu saran saya, Pak. Ya. Oke deh, Pak. Makasih banyak, Pak Dong. Oke. Siapa lagi? Kesempatan untuk yang lain, jika ingin bertanya. Masih ada 10 menit lagi, Pak ya. Oke. Saya Pak mau bertanya. Silakan Pak Yusuf ya. Ya, ini sebenarnya kejadian di proyek, cuman saya masih nggak puas gitu, Pak. Ya, jadi kami itu kan ada kejadian fatality, Pak. Ya. Tetapi sejarahnya ini yang harus pelajari dan akibatnya itu. Iya. Nah, hanya curhat aja, cuman ya kejadiannya itu kan ada alat berat yang rusak gitu, Pak. Iya. Alat berat punya vendor yang rusak, udah beberapa waktu tidak diperbaiki. Ya, tiba-tiba sehari dia tanpa memberitahu dia memperbaiki gitu si operator ini dengan anak buahnya lah, helpernya. Pas dicoba dia hidupkan, tiba dia swing. Nah, yang menghidupkan connect yang di bawah itu sedang menghidupkan, kok alat swing langsung menimpa orang connect-nya ini, Pak. Iya. Ya kejadiannya memang kita sudah kasih close lane segala macamnya karena itu alat rusak, tapi tidak memberitahu bahwa dia akan perbaiki.
Jadinya akibatnya ya patah lah, terjepit di situ meninggal. Nah, pertanyaan saya ini yang sederhana. Kita dapat peringatan semua, Pak. Eh, Baik konsultannya maupun kontraktornya, ya pimpinannya sih. Cuma padahal kita punya GSE yang lengkap dan sudah bekerja dengan bagus sebenarnya. Aku lihat sih sudah setiap saat mereka itu eh, mengingatkan semua pihak, semua kontraktor, main kontraktor, subkon setiap hari. Cuman itu saya lihat tidak si subkon ini tidak memberitahu eh, bahwa mereka akan memperbaiki kayak gitu. Kejadian jam 12, Pak, jam 12 setengah satu yang waktu istirahat juga. Nah, yang saya tanyakan kejadian itu ya konsultan pengawas kena peringatan, kontraktor juga kena peringatan, pimpinannya. Padahal secara ininya sih, kalau menurut saya sih kejadian itu di luar jam istirahat ya sebenarnya. Itu Pak, yang mau kan kenapa kok yang berbuat itu kita yang harus bertanggung jawab gitu. Itu yang Ya, penjelasan dengan Bapak ini. baik. Jadi pertama itu investigasinya yang nggak clear, Pak. Satu, investigasinya tidak clear. Bisa jadi, bisa jadi tim investigasinya sendiri yang tidak kompeten. Ya, tidak kompeten itu bisa macam-macam, Pak. Nggak bisa menggali lebih dalam, nggak bisa menemukan akar masalah, nggak bisa memberikan rekomendasi yang tepat gitu. Itu bicara timnya dulu ya. Kalau hasil timnya bagus, ketahuan Pak, ini kesalahannya ada di mana? Ya, kesalahannya ada di mana? Lah Bapak sebagai pimpinan konsultan disalahin nanti dulu kan gitu. Bapak pasti bela diri kan? Saya kurang apa tadi kan gitu. Nah, itu Pak. Tapi tadi begitu Bapak garis bawahi di luar jam kerja atau jam istirahat itu nggak ada toleransi Pak. Sebetulnya ya itu di tempat kerja. Masalahnya tempat kerja. Mau jam istirahat nggak ada jam. Tapi izinnya tadi Bapak sudah bilang sebetulnya. Kedua, siapa yang ngawasi? Siapa yang izinkan? Ketiga lagi, pasti ditanya, Pak, apakah yang melakukan perbaikan itu kompeten? Keempat, apakah prosedur perbaikannya ada dan dilakukan? Kan gitu kan? Bisa banyak, Pak, itu kalau ditanya, kalau masalah investigasi. Bisa saja itu kesalahan murni dari orang itu, bisa, Pak. Bisa, jadi nggak boleh gegabah semuanya kena. Itu bukti dari investigasinya nggak benar. Yang kurang kompeten ya, Pak ya. Iya, nggak kompeten. Saya pernah Pak, lakukan investigasi itu jelas bahwa kesalahan itu bisa terjadi di kantor pusat, bisa kesalahan terjadi di level manajer, bisa juga di level di pengawas, bisa juga di level pekerjanya, Pak. Ya. Di level pekerjanya bisa juga di level subkon itu investigasinya, kuncinya di situ, Pak. Kuncinya. Baru nanti direkomendasikan sebetulnya yang bertanggung jawab itu pihak mana. Ada yang administratif, ada yang kena pidana. Benar, ya. Ada pidana, ada administratif, ada teguran, ya. Macam-macam. Jadi sebetulnya kuncinya semua pihak kan gitu kan harus memastikan tidak lalai. Nah, kan Bapak kembangkan tadi lu. Saya kurang apa, Pak? Semua prosedur saya minta dijalankan. Setiap perbaikan harus ajukan, kemudian disetujui, kemudian diawasi. Orangnya harus kompeten gitu. Begitu pertanyaannya nggak terjawab. Nah, itulah biangnya di situ, Pak. Brainstorm interupsi, Pak. Ya, silakan. Yuk, Interupsi. Brainstorming, Bapak, yuk, Pak Domi. yuk. Apa yang disampaikan Bapak siapa tadi? Pak Yusuf Pak Rizal. Yusuf. Misal, Ya. begini, saya mau tanya dulu. Apakah alat berat tersebut sudah ada reksa uji dari PJK 3? Satu, apakah sudah ada? Kalau belum ada, itu kesalahan. Harus alat berat, kren, dan lain-lain itu harus ada reksa uji dari PJK 3.
Oke, Pak, terus satu. Terus CSA-nya, CSE-nya konsultan atau kontraktor atau konsultan aja lah. Itu apakah kalau terjadi trouble terhadap alat berat itu maintenance-nya apa oleh tukang yang ahli seperti yang disampaikan Pak Dominus tadi, Pak Domi. ya, Kalau itu sudah, terus Bapak juga sudah CSA-nya ada, PJK 3-nya ada, terus apa itu SI-nya ada. Mungkin Bapak insya Allah tidak disalahkan. Saya kira itu. Terima kasih. Nggak gini. Ini kan kejadian sudah jadi, udah telus lah. ya, Cuman saya kok kurang puas lah Pak Bupati. Misalnya kalau yang CSA tadi udah jalan, udah ada pemeriksaan. Nah, sudah rusak. Ini rusak, kejadian sudah rusak dan kita nggak perhati di sana gitu. Karena barang udah rusak kan, akan diangkat, dibalikkan. Nah, yang saya ini kan adalah yang itu tadi memang benar. Kalau itu saya sepakat itu investigasinya kurang. Karena iya, eh, saya bukan apa-apa, untuk perbaikan ke depannya apalah gitu. Itu yang saya dengar tadi. Karena ini yang udah kita prosedur yang benar aja itu udah kerjakan, kita tetap disalahkan. Nah, kita dapat surat peringatan segala macam. Saya menerima aja. Tapi apa yang kita harus benahin gitu. Kita ke depannya itu hanya ada kata-kata yang bilang kalau rusak kita harus dikeluarkan dari ROW proyek. Sedangkan rusaknya itu dari proyek itu nggak bisa hidup lagi, dia gimana cara mengeluarkannya kan? Nah, ya itu omongan itu. Kalau iya, kejadian nggak bisa di luar ROE kita, batas ROE kita nggak kena apa-apa. Lah iya, dalam hatiku gimana cara mengeluarkan barang itu pas dia kerja rusak dan kita kasih perluas land sudah nggak boleh diinikan lagi. Nah, nggak bisa lah kita mau mengeluarkannya Pak kan. nggak bisa. Nah, tetapi ini kan udah kejadian, udah selesai dan investigasi udah selesai dan kita sudah sepakat itu memang itu kejadian fatality lah. Dan kita nggak sampai ke yang apa polisian itu tadi nggak, udah selesai. Cuman kita harus evaluasi kesalahan ini, jangan dibebankan ke pengawas semua lah, PE lah bertanggung jawab pimpinan ya. Yang dapat peringatan PE-nya. Padahal kita udah jalanin semua, kita prosedur itu udah jalanan dan kontraktor pun sudah yes sangat bagus Pak sekali. Yusuf, Pak Yusuf, saya mau Iya, Pak. cerita ini ya. Saya waktu jadi investigator, yang saya panggil dari konsultan pengawas itu tidak hanya satu orang, Pak. 4. Konsultan pengawas 4. Pimpinannya, ahlinya, kemudian yang penanggung jawab di lapangan. Iya. Interogasi. Itu butuh 1 hari sendiri saya. PPK-nya, Pimpro. Bro. Pimpro itu saya panggil itu nggak hanya 1 orang, Pak. Pimpinan Pimpro sama yang di bawahnya yang Iya. ngeluarin surat. Itu butuh 1/2 hari, Pak. Kemudian dari kontraktornya yang saya panggil itu lebih dari 6 orang. Pertama, kapronya. Tapi kapro saya taruh di belakangnya. Tapi di bawahnya kapro. Terus penanggung jawab lapangan. Operatornya. Orang ketiganya nggak hanya 1, Pak. Ya. Orang ketiganya itu 3, Pak, saya panggil, Pak. Saya tahu persis masalahnya di mana. Sehingga rekomendasi saya itu jelas. Ya. Ya, rekomendasi ini seorang investigator, rekomendasinya jelas bahwa si Anu telah bertindak sesuai, kurangnya di sini kan, gitu. Kapro di sini. Terus kemudian kantor pusat yang nggak terlibat itu ternyata ikut menyumbang Salah juga. hasil. Ya. Nah, jadi kuncinya investigasi dan rekomendasi. Kadang-kadang Ya. rekomendasinya takut, Pak. Ya. Takut untuk nembak pimpinan. Nah, itu salah gitu. Ya. Itu Pak kuncinya. Benar Pak, sekarang memang udah berubah, udah lebih diketatkan lagi. Tetapi kan kejadian ini kan nggak bisa, biarpun ketat kalau sedang apes itu kan kejadian juga. Nah, walaupun kita sudah memang kita yang utama sekali di ketinggian lah ya, kita sudah ketat sekali.
mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian gitu. Saya berdoa karena yang dikenain ya pimpinan ya, kan konsultan ya, Pak, kayaknya gitu. ada kecelakaan murni loh, Pak. Ya, ada kecelakaan murni loh, masih ada. Kecelakaan murni itu ya artinya di luar kemampuan manusia, tetap masih ada, Pak. Ya, oke, Pak. Tetap masih ada, Pak. Saya sudah ngalami. Saya sudah ngalami, Pak. Pakai CCTV pun dibahas juga. Nggak mungkin ini. Ya sudah, murni itu. Nggak ada yang disalahkan, Pak. Ada Ada kasus juga murni. ya. Kan masih ada 0,sekian%. Takdir, Pak. Ya. Masih ada itu, Pak. Ya, ini kan pengalaman yang tidak terlupakan ini sebenarnya. Kita harus memperbaiki diri, bukan hanya kita sendiri, tim kita, dan harus lingkungan. Nah, yang bermasalah masyarakat pun kita harus awasin juga. Ini benar kata Bapak tadi. Kok masyarakat yang tiba-tiba masuk ke dalam proyek dan berenang, tenggelam, Mati. kita juga disalahkan. Ini paket yang lain dulu. Kok disalahkan, aku bilang. Padahal kita nggak tahu bahwa anak-anak itu sudah kita kasih flashlight dan kita sudah keluar dari proyek jam 5 mereka berenang tenggelam. Masih juga, Pak. Itu ya sebabnya aku bilang detail ini yang diperlukan sekali. Investigasi Yes. itu Pak, hanya konsultasi karena kurang puas hasilnya kok itu hanya curhat aja lah Pak. Terima kasih loh Pak. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Ya, Silakan Mas Rey, ada lagi? Lagi. Baik Pak, ada di kolom pertanyaan nih Ya. dari Ibu Nur Fadila. Untuk kejadian, misalkan pekerjaan pengangkutan material, terus ada warga karena ceroboh berkendara dengan kencang menabrak mobil kita. Dalam hal ini bukan kesalahan kita, namun kecerobohan orang lain. Itu dihitung dalam jumlah kejadian dan perhitungan FR-nya kita atau tidak, Pak? Kejadiannya aja, severity-nya nggak bisa dihitung. Kejadiannya iya. Kan dia bukan pekerja kita, nggak lost time-nya nggak bisa dihitung. Baik. Gitu. Baik, untuk yang lain ada pertanyaan mungkin? Silakan langsung bicara. Boleh raise hand atau langsung ke kolom komentar. Ya, ada Pak, mohon izin. Ya, Silakan silakan, izin Pak. Pak Domi. Ya, yang ingin saya tanyakan adalah apa namanya, jika kita punya kita sudah punya kartu kewenangan yang dari itu yang dari Kemenaker ya. Iya. Ya, kemudian sejauh mana kita punya kartu itu dimanfaatkan. Artinya begini, Pak. Misalnya saya punya kartu atas nama perusahaan A gitu kan. Nah, kemudian eh, waktu kita di perjalanan ya kita di situ melewati melewati proyek B. Nah, kemudian di situ itu ada terjadi hal-hal yang tidak sesuai gitu. Misalnya misalnya yang ada contoh kecil saja. Ya, di itu ada lokasi area yang di situ sangat bahaya, akan tapi di situ tidak ada safety line-nya gitu. Ini kan hal kecil ini. Nah, ini apakah boleh kita itu menginfokan kepada petugas proyek itu atau kita lewat saja, kita diemin saja, Pak, itu, Pak. Iya, kan kewenangan itu tertulis tempat kerja, Pak. Kewenangan ya. Ya. Tetapi kepedulian tidak pernah ditulis tempat kerja. Ya. Jadi Bapak wajib memberitahu. Ya. Karena kepedulian. Ya. Bukan tanggung jawab, bukan ya. Bukan tanggung jawab ya. Kita bedakan antara tanggung jawab atau kewenangan di tempat kerja, ya kan? Tapi satu sisi ada kepedulian untuk memberitahu itu bakal celaka, itu nggak masalah, Pak. Bapak tunjukin aja, saya juga punya sertifikat ahli, saya tahu itu bahaya. Gitu. Hati-hati Mas, sebaiknya begini. Sudah selesai sampai di situ, Pak. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak.
Ya. Ada lagi? Sebelum kita tutup, karena sudah jam 5. Saya berikan kesempatan sekali lagi jika ingin bertanya. Baik Pak Dom, saya rasa tidak ada lagi yang ingin bertanya. Kalaupun Ibu Bapak masih ada yang penasaran, ingin konsultasi, bisa hubungi langsung ke Pak Dom. Saya sudah cantumkan nomor HP-nya ada di grup, ataupun bisa langsung WA ke saya. Untuk sertifikat saya informasikan akan dikirim H+1 yaitu besok, ya sesuai dengan yang sudah registrasi. Baik, sebelum saya tutup Pak Dom ada ini kesimpulan mungkin, silakan. Ya. Jadi kesimpulannya bahwa kita harus betul-betul memaknai yang namanya satu zero accident dan zero fatality. Itu pasti beda ya. Zero accident, zero fatality. Bicara orang ini ya, bicara orang. Kemudian kita fokus kepada frekuensi kejadiannya dan hilangnya hari kerja. Itu fokus ke situ. Kemudian baru kita boleh menggunakan rate. Nah, rate ini tidak menarik bagi pekerja, nggak menarik ya. Pekerja itu bilang saja kejadiannya, ya, bilang saja kejadiannya. Nah, pernak-pernik dari misalnya masyarakat terlibat di dunia konstruksi, sebetulnya luar biasa kalau dunia konstruksi itu melibatkan masyarakat dan lingkungan, ya. Nah, perlu juga ditegaskan di sini bahwa kalau bicara konstruksi, rumusannya lebih dalam lagi. Ya, bayangkan tadi dibicarakan satu kejadian, korbannya lebih dari satu. Maka yang dihitung itu lebih parah kalau satu kejadian korbannya lebih dari satu. Kalau di konstruksi dibedakan lagi. Otomatis severity rate-nya atau lost time-nya dihitung bukan per kasus. Ya semua korban itu dihitung berapa hari. Nah, itu ya. Nah, dari situ kita bicara bukan hanya kerugian atau celakanya orang. Tidak, di konstruksi kita juga bicara bagaimana bicara kerugian terhadap material, terhadap peralatan, terhadap lingkungan, bahkan yang belum masuk di dalam perhitungan adalah kerugian akibat mutu dan gagalnya pengamanan. Itu kalau kita bicara di konstruksi. Lebih luas daripada kerugian atau kegagalan orang yang sudah kita terjemahkan dalam frekuensi rate dan severity rate. Mudah-mudahan ini akan berkembang kemudian bermanfaat buat dunia konstruksi. Demikian Mas Rey. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan selamat sore, sampai jumpa di pertemuan webinar selanjutnya. Salam, terima kasih semua. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih Pak Domi, Mas Roy. Terima kasih. Pak Waseso baru kelihatan wajahnya. Ya, izin live. Mbak Esti.